Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu untuk memberikan pertanyaan, kita diskusi sharing session di sini. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada mic-nya? Dari mana? Siapa? Utangnya apa? Di berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas sharingnya Pak Khairul. Ini mungkin juga nanti kemarin juga saya memang berazam tadi ya untuk lunas utang gitu ya. Saya juga waktu beli rumah KPR gitu ya. Itu kan KPR-nya sampai 10 atau 15 tahun gitu lah. Cuman waktu berazam pokoknya harus ngebom gitu ya. Kan istilahnya ngebom gitu ya. Alhamdulillah nggak dalam udah sempat berjalan 4 tahun atau berapa gitu ya. Akhirnya di tahun keempat atau tahun kelima itu tadi negosiasi ke bank ya. Saya mau ngebom gitu. Kalau ngebom cuma 2 kali aja gitu. Jadi nggak bisa terusan ngebom gitu ya. Akhirnya ya udahlah saya coba gitu kan. Alhamdulillah nggak nyampe 2 tahun lunas gitu. Alhamdulillah. Makanya bener sih memang harus berazam untuk lunas ya. Entah dari mana tiba-tiba ada aja rezeki. Makanya alhamdulillah lunas. Nah cuman mungkin ini bagi yang Pak Khairul, teman-teman yang mau KPR gitu ya. Sebenarnya kan mereka juga nggak mau KPR di bank gitu ya. Nah sebenarnya ada nggak sih lembaga yang bisa ngasih KPR tapi tadi maksudnya ya bank syariah ada lah ya. Cuman yang maksudnya ya kan kalau yang ya bilangnya syariah tapi ternyata di dalamnya konven juga kan gitu. Jadi ujung-ujungnya kadang-kadang orang juga nggak percaya juga. Nah cuman ada nggak ya orang yang saya pernah dengar juga gitu ya. Lebih baik itu ngutang ke orang yang kaya banget gitu ya. Yang dia mau ngutangin kita gitu ya. Itu jadi kita ngebalinya sesuai yang kita berutang gitu. Itu ada nggak ya Pak Khairul? Terima kasih sebelumnya. Dengan Mas siapa? Dengan Bobby Pak. Mas Bobby, makasih pertanyaannya. Pak Herul, bagaimana dengan rumah Pak Herul? Gimana kan kalau kita beli lunas kan nggak bisa. Nah, kita bedah dulu ya. Rumah itu kebutuhan atau keinginan? Sepakatin dulu. Bahwa rumah itu kebutuhan atau keinginan? Rumah itu adalah kebutuhan. Dan kita selaku suami, selaku rumah tangga wajib melindungi keluarga kita, rumah yang nyaman, bebas dari banjir, angin dan sebagainya. Bahwa rumah itu adalah kebutuhan. Wajib menyiapkan itu. Tapi ketika rumahnya harus di komplek, harus di pinggir jalan, harus sebesar ini, harus ada kolam renangnya, itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Gara-gara keinginan, akhirnya KPR. Jadi langkah pertama adalah Anda bedakan dulu kebutuhan dan keinginan. Apa yang dilakukan orang tua dulu kita? Nabunglah dulu, beli yang kecil dulu. Yang penting cash-cashan nih. Nanti ketika lebih besar lagi baru jual dan pindah lagi. Akhirnya bisa mendapatkan rumah yang ideal. Dan ingat, kalaupun kita ngontrak, terhina nggak ngontrak? Tidak. Selama belum ada, ngontraklah dulu. Atau beli rumah lain yang di dalam gang dulu. Atau yang kecil dulu, sesuai dengan budget kita. Ini kalau uangnya terbatas. Tapi harus ngutang pun nggak masalah. Beli rumah dengan cara mencicil. Yang nggak boleh ada ribanya. Kan beli cash boleh, ngutang boleh. Yang nggak boleh, utang yang ada ribanya. Maka ketika teman-teman mau beli rumah yang pakai sistem kredit, sistem ngutang, cicil 10 tahun, dipersilakan, tidak dilarang, yang penting tidak ada bunganya, akadnya sesuai syariah. Bagaimana cara memfilternya, syariah atau tidak? Lihat alur uangnya. Ketika kita mau beli rumah ke developer, anggaplah Mas Bobby mau beli rumah di Modern Land dengan cara KPR misalnya. Tunjuk rumahnya, sampaikan ke banknya. Bang, saya mau beli rumah itu. Berapa harganya? 2 miliar. Uang muka pertama ini ke siapa? Apakah ke developer, apakah ke bank? Kalau uang mukanya ke developer, terjadi kebatilan di situ. Uang muka 20%, bank ngasih 80%. Rumah kita yang kreditin.
Situ kebatilannya. Maka apa yang dilakukan? Bank beli dulu rumahnya, baru jual ke kita. Beli 2 miliar, dicicil selama 10 tahun jadi 3 miliar. Dibagi sesuai dengan bulan. Clear, jual beli rumah. Yang bahaya adalah yang dilarang bagaimana? Uang dari bank masuk ke rekening kita nih untuk bayarin rumahnya. Jadi jadilah jual beli uang, bukan jual beli rumah. Situ terjadi transaksi ribanya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Silakan, yang penting lihat proses jual belinya mas. Apakah rumah yang diperjualbelikan atau uang yang dijual-belikan? Ketika rumah yang dijual-belikan maka halal di situ, jual beli barang namanya. Dapat untung harus menguntungkan. Beli 2 miliar dicicil 10 tahun jadi 3 miliar, silakan, yang penting ada kesepakatan. Dan tidak ada namanya penalti di situ. Ya. Denda diperbolehkan jika Anda dengan sengaja tidak bayar cicilan. Anda mampu dengan sengaja menunda pembayaran, maka bank boleh memperbolehkan mendenda karena Anda sengaja. Kalau Anda kondisi tidak ada, disampaikan ke banknya, maka bank tidak akan melakukan dendanya. Itu yang sesuai syariah. Clear ya mas? Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan dulu untuk yang masalah rumah. Makasih Mas Bobi yang udah 2 tahun langsung lunas tuh.